Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Apriaji dengan NPM 222121058 dari kelas A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan meresume modul yang telah diberikan oleh Bunda Apeni dari mata kuliah keterampilan menulis. Adapun modulnya berisi tentang menulis dan berbagai pendekatan yang digunakan dalam menulis. Apa itu menulis? Menulis adalah kegiatan menuangkan ide dan gagasan dari seorang penulis yang sebelumnya telah ia gali, dituangkannya ke dalam sebuah tulisan. Lalu pengertian sederhana dari menulis yakni menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang harus kita miliki dari 4 keterampilan berbahasa dan termasuk keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. Keempat keterampilan berbahasa yang harus kita miliki yakni pertama menyimak, yang kedua berbicara, lalu membaca dan menulis. Nah, adapun manfaat dari menulis yakni menulis dapat mengembangkan kecerdasan. Apa maknanya? Menulis dapat mengembangkan kecerdasan artinya kita dituntut untuk kreatif dalam mencari ide-ide, gagasan, ide-ide kreatif untuk dituliskan ke dalam sebuah tulisan. Adapun manfaat lainnya yakni menulis untuk mengembangkan ide, inisiatif, dan kreativitas. Lalu menulis juga menumbuhkan kepercayaan diri dan keberanian. Tak jarang penulis-penulis handal telah dapat menunjukkan eksistensinya ke dalam sebuah tulisan dan dikenal oleh masyarakat. Contoh penulis yang dikenal sampai sekarang yakni penulis dari sebuah puisi yang bertemakan politik, yakni penulis yang bernama Wiji Tukul. Lalu menulis juga mendorong kebiasaan serta memupuk kemampuan dalam menemukan atau mengumpulkan dan mengorganisasikan sebuah informasi. Nah, lalu faktor apa saja yang membuat orang tidak suka menulis? Yang pertama, orang tidak tahu menulis itu untuk apa. Nah, kita tentukan dulu menulis itu untuk apa. Misal, menulis itu untuk berkarya, bersastra, atau untuk mengedukasi. Lalu yang kedua, kadang-kadang orang tidak suka menulis itu karena mereka berpikiran mereka tidak berbakat dalam menulis. Padahal menulis itu tidak sesusah itu ya. Lalu yang ketiga yakni tidak tahu bagaimana caranya menulis. Untuk itu kita harus belajar di mata kuliah menulis agar bisa mengerti bagaimana cara menulis. Nah, lalu ada pendapat keliru tentang menulis. Yang pertama, menulis itu mudah. Nah, menulis itu memang mudah bagi sebagian orang yang telah mengetahui bagaimana tata cara menulis dengan baik dan benar. Namun ada sebagian orang yang mengatakan bahwa menulis itu adalah kegiatan yang sulit untuk dilakukan karena yang pertama ya tadi tidak tahu gitu apa yang harus dituliskan. Lalu yang kedua, menulis itu menggunakan unsur-unsur bahasa. Nah, kadang-kadang orang itu tidak paham apa unsur-unsur bahasa yang digunakan dalam sebuah tulisan. Yang ketiga, menulis harus sekali jadi. Nah, untuk penulisan sendiri itu tidak perlu harus sekali jadi karena tulisan yang bagus itu adalah tulisan yang dilakukan dengan menggunakan berbagai cara pendekatan dan berbagai riset. Lalu orang yang tidak pernah menulis dapat mengajarkan menulis. Ini juga pendapat keliru karena analoginya seorang yang tidak dapat mengendarai sebuah mobil, tidak bisa menyetir, akan tetapi ia mengajarkan menyetir. Itu kan juga tidak mungkin ya, karena sebelum kita mengajarkan orang, kita juga harus mengetahui dulu bagaimana tata caranya. Lalu adapun hubungan menulis dengan keterampilan berbahasa yang lain, seperti halnya menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Adapun hubungan menulis dengan menyimak ialah setelah kita menyimak
Lalu kita menuliskan ide-ide atau poin-poin yang kita dapatkan dari kegiatan menyimak atau kegiatan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Lalu yang kedua ada membaca. Seperti halnya menyimak, membaca juga kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dalam kita nanti membuat tulisan. Lalu ada dengan berbicara. Nah, berbeda dengan berbicara ini adalah kemampuan berbahasa yang bersifat produktif atau menghasilkan. Nah, dalam hal ini tulisan digunakan untuk mengemukakan ide-ide atau gagasan-gagasan. Adapun yang kedua yakni pendekatan yang digunakan dalam menulis dan pra penulisan. Yang pertama ada pendekatan frekuensi. Nah, di dalamnya ada poin pertama mengamati lingkungan. Dengan mengamati lingkungan, kita dapat mengumpulkan informasi dan ide-ide dan gagasan-gagasan yang nantinya kita dapat tuangkan ke dalam tulisan kita. Lalu yang kedua ada menghidupkan. Lalu yang kedua ada menghubungkan keterampilan menulis dengan keterampilan berbahasa yang lain. Nah, setelah kita mengamati dengan menggunakan keterampilan menyimak, lalu membaca, kita dapat menuliskan poin-poin yang akan kita jadikan tulisan. Misalkan kita ingin membuat sebuah esai tentang keterlibatan mahasiswa dalam kontestasi politik. Nah, kita juga dapat menggunakan pengamatan lingkungan dan juga menghubungkan keterampilan menulis dengan keterampilan berbahasa lainnya gitu dalam membuat tulisan. Lalu ada membiasakan diri mempunyai hasil tulisan agar jadi bahan latihan. Nah, jadi kita juga harus membiasakan diri membuat tulisan agar nantinya kita terbiasa dalam menulis gitu. Jadi kita mengetahui apa-apa saja yang harus kita tuliskan dengan mengamati lingkungan sekitar dan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Lalu ada membaca buku dan sumber lainnya. Tentunya dengan memperbanyak bacaan, memperbanyak literasi, kita juga dapat menabung pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan dari sebuah buku atau jurnal dan juga sumber lainnya. Yang kelima ada menuliskan ide-ide untuk menghasilkan tulisan. Tentunya ketika kita bermain, ketika kita belajar, tentunya akan terbayangkan oleh kita suatu ide atau gagasan dalam menulis. Misal ketika kuliah kita memiliki ide untuk menulis tentang keterlibatan mahasiswa dalam kontestasi politik kali ini. Nah, itu jadikanlah sebuah tema dan subjudul untuk kita memulai menulis. Adapun yang kedua yakni pendekatan gramatikal. Pendekatan gramatikal biasanya diasumsikan bahwa pengetahuan atau penguasaan seseorang akan struktur bahasa mempercepat kemahirannya dalam menulis tulisan. Di antaranya ialah dengan menabung kata-kata yang baru ditemukan. Misalkan kata-kata yang tak lazim gitu didengar. Misalkan kata tak lazimnya itu adalah kata ketam dalam puisi Cipasung karyanya Pak Acep Jamjamnur yang bunyinya itu adalah dengan ketam kupanen terus kesabaran hatimu. Nah, dengan hal itu kita mengetahui dan mencari tahu gitu apa itu ketam. Yang ternyata dalam puisi karya Acep Jamjamnur itu ketam itu ialah alat untuk memanen padi yang berasal dari bahasa Sunda, yang bahasa Sundanya itu adalah etem. Lalu yang ketiga ada pendekatan koreksi. Nah, seorang penulis jangan takut untuk dikoreksi oleh orang lain gitu, karena dengan semakin banyak koreksian dari orang lain kita akan terbiasa dalam menulis. Justru koreksian itulah yang membuat kita besar gitu. Lalu ada pendekatan formal. Pendekatan formal sendiri yakni pendekatan dengan cara edukatif. Nah, kita belajar tata cara kebahasaan, bagaimana tata cara menulis, lalu kita dituntut untuk mengetahui aturan dan tata cara penulisan. Nah, adapun tahap-tahap pra penulisan diantaranya yakni
Yang pertama, menentukan topik. Menentukan topik di sini, misalkan kita menentukan topiknya itu adalah yang sedang hangat terjadi di masyarakat. Tentu di tahun 2024 sendiri ini yang sedang marak dan eksis di masyarakat, yakni tentang pemilu dan keterlibatan mahasiswa dalam pemilu. Nah, tentukan topik itu misalkan akan kita bahas. Lalu yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Nah, apa motivasi kita dan tujuan kita menuliskan tulisan atau esai yang berjudul keterlibatan mahasiswa dalam kontestasi politik. Misalkan tujuan penulisannya itu adalah untuk mengedukasi masyarakat, bahwasannya masyarakat melihat mahasiswa itu tidak diam saja. Mahasiswa berperan penting dan berperan aktif dalam pemilu dan kontestasi politik pada tahun ini. Lalu yang ketiga adalah menentukan sasaran. Nah, tidak semua tulisan yang kita buat itu sasarannya itu adalah semua halayak. Tentu ada golongan-golongannya. Yang pertama ada golongan anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Dalam hal tulisan ini, misalkan tulisan dengan judul keterlibatan mahasiswa dalam kontestasi politik, tentunya sasarannya adalah mereka-mereka yang sudah memiliki hak untuk menyoblos atau sudah terdaftar di DPT untuk menyalurkan suaranya. Lalu yang keempat ada mengumpulkan informasi pendukung. Nah, dalam menulis sendiri kita tidak hanya mengarang pendapat-pendapat kita saja, namun argumen-argumen kita harus diperkuat dengan fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dari sumber-sumber yang terpercaya, misalkan dari kompasiana.com, Tribun Jabar, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu kita harus mengelompokkan ide atau informasinya. Nah, kita jangan sembarangan menggabungkan suatu informasi. Misalkan informasinya itu tentang politik digabungkan dengan informasi bencana alam. Jadi tidak nyambung gitu. Jadi dalam membuat tulisan kita itu harus mengelompokkan informasi-informasi dan ide-ide agar nyambung dengan apa yang akan kita tulis. Nah, berbeda dengan menuliskan sastra. Menulis sastra itu menuliskan apa-apa yang ada di benak kita ke dalam sebuah tulisan, karena sastra itu maknanya itu adalah tulisan indah. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pengertian menulis dan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam menulis. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup video saya kali ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.